Bisa ceritain nggak sih sebetulnya tram itu apa sih? Halo guys, ketemu lagi dengan Roli Sejabat dan James Lu 5. Jam 5. Episode sebelumnya kita membahas mengenai alat-alat transportasi. Tapi guys, selain mobil ataupun alat transportasi lain, ternyata dahulu ada sebuah alat transportasi yang bisa digunakan bersama-sama yang namanya tram, ya. Bukan tram ya, tram ini. Ya. Tram sudah tidak kelihatan di Jakarta. Hilang kemana mereka? Itu yang jadi topik kita di podcast Kilometer Nol. Dan setiap langkah punya cerita, dan setiap cerita punya titik mula. Ya. Apa kabar Bang James? Baik. Salaman dulu dong. Nggak pakai jam sekarang. Lagi nggak pakai. Copetan ya? Biasanya copet banyak ada di bis-bis, metro mini. Tapi copet takut sama saya. Takut ya? Takut. Soalnya dulu penguasa tram kayaknya. Kalau kita ingat lagi episode yang lalu, Bang. Dirimu pernah nyobain namanya tram di kota Jakarta. Kalau nggak salah di daerah Senen ya. Iya. Nah, bisa ceritain nggak sih sebetulnya tram itu apa sih? Ya, sebenarnya kan tram itu sejenis kendaraan perkotaan ya. Oke. Mirip kereta api tapi ukurannya lebih kecil dan juga memang kapasitas angkutnya juga Kurang lebih berapa kecil. orang? Ya, kalau dilihat biasanya 1, 2, 3 kereta lah ya. Tiga kereta berarti 40 orang. Tapi 40 orang. saya pikir nggak sampai 40 deh, terlalu penuh. Tapi ya sekitar mungkin 30. 30. Penggeraknya dia apa? Kuda? Terakhir udah listrik waktu Oh, udah saya. pakai Memang listrik. kalau kita baca literatur, awalnya dari kereta kuda, lalu ke engine biasa, terus ke listrik. Ada masinisnya? Ada. Waktu saya kecil kebetulan udah listrik. Jadi Yang pasti masinisnya di depan dong, bukan di belakang. iya. Belakang beca. Guys, ya sebagian mungkin udah mulai googling tram itu seperti apa sih. Tram masih banyak ada di kota-kota besar, Melbourne, Budapest, atau San Francisco gitu ya, sebagai alat, salah satu alat moda di jalanan yang bisa berdampingan dengan mobil, sepeda, motor. Tapi mengapa di Jakarta punah ya? Ini menarik sekali. Kita akan bahas itu, termasuk ini ada saksi hidupnya nih Bang James yang pernah nyobain yang namanya tram. Saya belum pernah nyobain tram. Tapi yang saya pernah coba itu sebetulnya moda transportasi yang sudah hilang juga selain tram, yaitu bis bertingkat. Oke. Ya dulu kan ada ya, Oke, bis ada. bertingkat ya, tapi Ada. sekarang udah hilang. Nah, kita akan membahas kenapa pada hilang, terutama si tram ini. Kira-kira Bang James bisa cerita, di medio tahun berapaan sih tram ini mulai menurun dan apa yang menjadi penyebab si alat ini hilang? Ya sebenarnya kan gini ya, tram ini kan nggak seperti alat transportasi berbasis kereta seperti Oke. sekarang. Misalnya LRT kan punya lajurnya sendiri, Iya. lalu KRL punya Relnya sendiri. relnya sendiri, tidak berhubungan dengan jalan raya. Lalu juga MRT kan juga Oke. punya jalur sendiri ya. Nah tram ini kan berbagi badan jalan dengan mobil, sepeda motor. Oke. Zaman itu ada beca, ada oplet, dan udah mulai ada bemo. Oh, dia mobile bersama-sama. Bersama-sama Tanpa ada pembatas. Iya, dan Oke. pada badan jalan yang sama nggak ada pembatas. Jadi kalau tramnya nggak ada, mobil bisa aja Lewat jalan lewat situ. di atas ya. Oke. Nah, karena kita mesti lihat zaman itu kan tahun 62 itu sebenarnya di akhir Orde Lama ya. Orde Lama. Yang dipimpin Soekarno, lalu mau berpindah ke tahun 66 mulai bergeser ke Orde Zaman Baru. Soeharto. Nah, waktu itu sebenarnya kan perusahaan-perusahaan Jepang udah masuk. Oke. Jadi kita lihat
bemo yang berbasis Daihatsu udah mulai Udah mulai hadir, banyak udah mulai meramaikan. masuk dan udah menyiapkan karena mereka udah tahu bahwa nanti Indonesia akan mengadakan pembangunan sehingga sebelumnya mereka udah masuk. Kita lihat ada kemudian Jeep Toyota, lalu ada Nissan Patrol, masuk semua mobil-mobil Jepang. Nah, selain itu juga kan waktu itu banyak urbanisasi, jadi Oke. orang dari daerah hidup di kota. Lalu kan mereka hidupnya seperti biasa, bukan di pusat kota kan. Mereka ada di Pinggiran ya? ya mulai di pinggiran atau di daerah slum area di kota, Nah, akibatnya kan makin padat. Sedangkan jumlah penumpang yang bisa diangkut tram itu terbatas dan wilayah cakupannya juga rata-rata di Senen, Harmoni, kota kan rute-rutenya di situ. Dia muter ya, close loop ya? Iya, dia di situ bermain. Padahal transportasi lebih banyak ke arah Jatinegara, ke arah atas. Nah, sehingga waktu itu perkembangan transportasi lebih ke mobil, berbasis mobil. Jadi ada bemo, oplet kan udah lama, lalu ada bus masuk yang lebih banyak dan rutenya kan lebih fleksibel. Iya. Dan dia daripada berbagi jalan dengan tram yang rute terbatas, akhirnya tram tersingkir ya dengan alamiah aja gitu loh. Akhirnya mereka tersingkir karena kan katakanlah kalau membangun infrastruktur rel tram kan kita perlu biaya lebih besar, kita mesti menyediakan tram baru, kan macam-macam lah perhitungannya. Dan kita lihat tadi kan sudah disebut juga di beberapa kota, Melbourne, lalu ada Budapest, ada kota-kota di mana tram itu berkembang, biasanya lalu lintasnya nggak terlalu padat. Ya, sehingga mereka bisalah sekali-sekali tram lewat jalan itu. Kalau tramnya nggak ada, mobil lewat jalan itu gitu. Tapi kalau bayangkan kalau di Jakarta pagi-pagi, apalagi sekarang kan kita lihat tuh, motor itu udah kayak lebah kan. Iya. Segitu banyaknya pagi-pagi, lalu tram mau jalan di mana? Gitu sih. Jadi lebih tidak hanya semata satu sebab, tapi banyak sebab. Apalagi di era setelah Orde Baru masuk tahun 70-an itu kan industri mobil dalam negeri juga dikembangkan. Nah, baik lagi. Tadi masalah ekosistemnya yang menyebabkan tidak ada permintaan. Nah, saya pengen tahu Bang James waktu nyobain tram itu, kenyamanannya gimana sih? Nyaman nggak sih naik tram itu? Sebenarnya kalau dibilang nyaman ya enggak ya, karena kan angin itu. Oh, terbuka. Terbuka. Ini kursi kayu. Kursi kayu, jadi angin seliweran aja gitu kan masuk. Guys, ya kayak kita sekarang naik, katakanlah naik oplet atau angkot kan ngandelin angin kan. Iya. Nah kalau anginnya kenceng, ya kita keanginan, kalau enggak kepanasan kali. Cuma zaman tram itu tahun 60 mungkin penduduk dan jumlah mobil belum sebanyak sekarang, sehingga suhu udara belum sepanas sekarang gitu. Iya. Tapi itu pun ya angin-anginan lah, karena jangan membayangkan kayak di luar negeri tram pakai AC itu kan nggak ada lah itu zaman itu. Memang kalau dilihat tram ini itu mulai muncul di Batavia 1869. Artinya mobil kan ada kurang lebih sekitar 1894 ya. Iya, betul. Kemudian di Batavia muncul dan kemudian di Surabaya juga ada. Dua kota ini. Ini lagi-lagi kolonial nih ya, Belanda dulu yang merealisasikannya. Saat itu tram di Batavia dan Surabaya apakah sudah menggunakan mesin atau masih menggunakan kuda? Ya ketika awal-awal belum ada mobil, artinya mesin kan belum akrab kan, jadi masih pakai kuda lah pada tahun itu. Ketika mobil udah ada, mesin udah ada, ya sebagian kemudian juga bertukar ke mesin. Lalu di akhirnya adalah mereka udah pakai listrik. Nah, ada satu yang saya ingin tambahkan, lupa. Mungkin satu-satunya ada jalur kereta api yang berbagi badan jalan, tinggal di kota Solo sekarang ada satu. Oh iya betul guys. Di kota Solo itu masih ada ya. Ya. Saya waktu ke Solo kadang-kadang kita balapan dengan tram tuh. Oke. Nah, Bang.
Ini lagi-lagi tentang tram ini salah satu saksi hidup gitu ya. Tadi dikatakan juga ada oplet, mungkin sebagian guys juga nggak tahu oplet itu apa ya. Jadi oplet itu kalau nggak salah itu apa? Mobil yang karoserinya dari kayu ya. Iya. Ya paling mudah mungkin ada film sinetron yang Sidul ya. Sedul. Itu oplet ya? Itu oplet, ya. Oh. Morris itu. Nah, konsepnya oplet sama konsep apakah ini saling dulu melengkapi dengan tram ini atau akhirnya gara-gara oplet semakin nyaman bisa ditutup gitu ya. Itu menjadi salah satu penyebab tram lama-lama juga cepat meninggal. Enggak sih, kalau ketika zaman oplet sih belum apa ya, zaman oplet itu kan tidak bersaing langsung dengan tram. Karena oplet itu kita lihat dia udah ada tahun 1937 udah ada lah. Oplet itu ya. Ya, itu kalau lihat foto-foto pada zaman itu udah ada oplet lalu lalang kan. Nah, oplet itu juga biasanya bergerak di wilayah-wilayah yang menghubungkan biasanya pasar dengan pasar. Jadi ada dari Pasar Baru, Pasar Senen, lalu Pasar Jatinegara. Dia kan mulai dari wilayah-wilayah itu. Gitu. Oke. Nah, yang menarik lagi nih Bang, tadi oplet saat itu mungkin dibayangkan sebagai salah satu transportasi yang bergengsi ya. Wah, naik oplet nih gue gitu ya. Tapi tram itu sempat dicitrakan sebuah alat transportasi yang berimage buruk zaman Soekarno. Dia nggak ketinggalan zaman lah gitu ya. Itu juga mungkin menjadi alasan kenapa akhirnya lama-lama dia hilang. Ya bisa gini ya, tadi kan selain datangnya moda transportasi yang lain, jangan lupa pada tahun 60-an itu kan listrik sering mati. Nah kalau listrik mati, tram kan berhenti di tengah jalan, dia mogok. Pernah mengalami dulu Bang Aduh, James? zaman listrik mati dulu sering banget lah ya. Hampir tiap hari ada jam tertentu listrik mati gitu, tunggu nyala. Pada tahun itu kan benar-benar listrik mati. Cuma Masih terbatas ya? Ya, yang saya geli adalah saya pernah baca Kompas clipping tahun 1975. Ada artikel bahwa tahun 2015 kemungkinan listrik udah enggak seperti sekarang, udah lancar benar. Ternyata waktu tahun 2015 masih ada penggiliran mati listrik. Jadi ya jadi impian ditulis di koran itu dalam kenyataannya ternyata tidak tercapai. Ya sekarang udah relatif aman lah ya, jarang mati lampu kan. Tapi kalau bayangin kalau tahun 60-an mati lampu, tram lagi enak-enak jalan, berhenti dia. Berhenti ya semua orang penumpangnya turun pindah ke transportasi lain, ya kan? Ya, kalau guys, ya, dari pembicaraan ini kelihatan ya, memang dunia selalu mengalami perubahan. Dari tadinya kereta kuda, mobil, kemudian ada tram, dan sekarang kelihatannya sudah semakin beragam. Bahkan ada moda-moda baru ya. Kalau sekarang bis yang nyambung, kayak bis bertingkat. Saya pengen bertanya sama Bang James, bis bertingkat kenapa hilang? Ya sebenarnya kan mungkin per unit lebih mahal ya. Karena kita tahu tiba-tiba kan diganti oleh macam-macam. Ada yang kita kenal Transjakarta kemudian sekarang. Terus ya sekarang tinggal kalau kita lihat double decker itu ada yang bus-bus luar kota atau bus pariwisata di DKI itu yang kliniknya. Mungkin tinggal itu. Dan saya pikir mungkin pemeliharaannya dan mungkin orang dari bawah naik ke atas turun naik dalam keadaan penuh kan agak repot ya, sehingga mungkin menggunakan bus Transjakarta yang agak panjang. Lebih memperbanyak orang pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Menarik ya guys, ada bis bertingkat dulu, dan kalau nggak salah bis bertingkat ini selain Jakarta, London dulu dia, warnanya merah gitu. Iya. Tapi sekarang London udah hilang ya? Kalau lihat di film sih masih. Masih ada ya? Masih ada. Tapi mungkin akan berada di area tertentu. Jakarta sudah hilang. Bahkan kalau kita dulu sering baca koran, banyak bis bertingkat itu kasusnya kebakaran ya mestinya ya? Iya, zaman dulu. Waktu itu mereknya kalau nggak salah Leyland apa gitu. Ya.
Ya, guys, ini menunjukkan apa? Perubahan itu selalu bergerak dan kita sebagai masyarakatnya mengikuti. Tram sudah hilang, kita tidak pernah tahu lagi akan ada sebuah mode-mode baru transportasi. Ini menutup episode kita terkait dengan hilangnya tram di jalanan lalu lintas Indonesia. Perubahan terus bergulir dalam kehidupan kita. Ada sebuah transportasi tram, dulu pernah hadir, sekarang hilang. Dan selalu banyak perubahan. Termasuk saat ini kita semua sedang mengalami sebuah perubahan harga mata uang, perubahan harga minyak dunia, perubahan gaya hidup kita. Dan itu menjadi semacam pengantar untuk ke episode berikutnya yang membahas mengenai energi, BBM, dan perubahan ekonomi. Terutama saksi hidup di tahun 98 bersama Bang James. Terima kasih sudah mendengarkan Kilometer Nol. Sampai jumpa di awal perjalanan berikutnya.